Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Obat Plus 1 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas syarat terbaru, regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Bapak Ibu terkait tunjangan profesi guru di tahun 2024. Ada yang sangat baru yang ini dan ini baru berlaku di tahun sebelumnya. Kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi kita ketahui kan TPG ada dua secara nomenklatur ya. Ada yang naungan Kemenak, ada yang naungan Kemdikbud seperti itu. Nah, kita akan bahas dua-duanya karena masing-masing memiliki juknisnya. Jadi juknisnya berbeda naungan Kemenak dengan Kemdikbud. Kita mulai dari TPG tunjangan profesi guru naungan Kemenak. Nah, baru-baru ini ya Kemenak dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan keputusan nomor 7174 tahun 2023 ya. Ini mengatur tentang juknis tunjangan profesi tahun ini Bapak Ibu. Nah, ini ada totalnya 36 lembar, tapi kami akan fokus pada satu poin terkait judul kita hari ini. Bagian bab 2, bab 3, penerima tunjangan profesi. Di bagian A disebutkan kriteria penerima tunjangan profesi. Jadi ada kriteria untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas madrasah ya, penerima tunjangan profesi guru di tahun ini. Yang pertama, harus S1 D4, ini normal seperti biasa setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua, harus memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi 1 NRG. Ini juga tidak ada perubahan. Kemudian memiliki hasil PKG ya minimal baik, ini juga tidak ada sepertinya. Nah, yang berbeda ini Bapak Ibu di nomor 4. Di nomor 4 ini disebutkan pengembangan diri guru, kepala dan pengawas madrasah dibuktikan dengan keikutsertaan di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, workshop baik daring maupun luring yang setara dengan minimal 20 jam pelajaran. Dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Ketentuan ini dimulai di tahun 2024 sebagai satu persyaratan pencairan tunjangan profesi di tahun 2025. Jadi, Bapak Ibu di tahun 2024 ini sudah wajib memiliki minimal satu sertifikat 20 JP ya. Ini untuk naungan Kemenak. Sekali lagi kita bahas dua juknis, Kemenak dengan Kemdikbud. Di bagian pertama ini Kemenak, juknis terbaru itu mewajibkan mulai semester ini Bapak Ibu harus memiliki satu sertifikat minimal 20 JP Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu persyaratan ini akan digunakan untuk pencairan di 2025. Nah, ini dijelaskan di bagian 5. Kegiatan pengembangan diri guru minimal 1 semester 1 kali ya, dan dicatatkan di Simpatika. Kegiatan pengembangan diri diakui dengan rentang Januari sampai Juni minimal 1 bukti. Jadi Januari sampai Juni nanti 1 semester ini minimal 1 bukti sertifikat 20 JP minimal ya. Nah, untuk Juli sampai Desember juga minimal 1 bukti Bapak Ibu. Di tahun yang sama, ini akan digunakan di sini keterangannya untuk persyaratan pencairan tunjangan profesi di tahun berikutnya. Jadi semester 1 ini di tahun 2023 Januari sampai Juni ini menjadi persyaratan untuk pencairan nanti di 2005 semester 1. Begitupun di semester 2 tahun ini itu minimal satu sertifikat itu menjadi persyaratan untuk pencairan di semester 2 tahun berikutnya Bapak Ibu. Jadi sertifikat tahun ini menjadi persyaratan untuk pencairan tahun berikutnya. Itu yang perlu dipahami, bukan menjadi persyaratan tahun ini. Tapi itu harus dimiliki karena tahun depan ketika Bapak Ibu tidak memiliki satu sertifikat minimal 20 JP yang dicatatkan di Simpatika itu, maka akan berpengaruh ke pencairan tahun 2025 nanti Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus berupaya untuk mendapatkan minimal satu sertifikat itu. Nah, ini yang terbaru dari juknis Kemenak ya. Kami pantau karena sepertinya tahun lalu ini belum ada. Dan ya, silakan kita diskusi di kolom komentar terkait hal ini. Sekarang kita melangkah ke juknis Kemdikbud. Sebagaimana diketahui tadi, juknis TPG itu ada dua, ada Kemenak, ada Kemdikbud. Nah, di Kemenak tadi Bapak Ibu kita simpulkan mensyaratkan minimal satu sertifikat 20 JP per semester ya,
untuk pencairan di tahun depannya, tapi sertifikatnya harus dimiliki dan dicatatkan tahun ini. Nah, itu tadi untuk naungan Kemenak. Nah, kita akan coba berbuka regulasinya di naungan Kemdikbud, Bapak Ibu, berdasarkan regulasi yang ada di Kementerian Pendidikan. Informasi ini berdasarkan juknis resmi yang terbaru, Bapak Ibu, yang dikeluarkan bulan akhir tahun 2023 kemarin. Ini juknis yang akan berlaku untuk tunjangan profesi di 2024 ini, Bapak Ibu. Nah, ini Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis tunjangan guru. Nah, iya, jadi Bapak Ibu, tunjangan profesi diatur di bab 2 di pasal 5 bahwasanya guru ASN di daerah itu menerima tunjangan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik. Ini sudah menjadi barang wajib ya. Yang namanya tunjangan profesi harus ada serdiknya. Yang kedua adalah memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kenapa di sini digarisbawahi guru ASN? Karena Permendikbud ini mengatur khusus untuk tunjangan profesi guru ASN. Kalau non ASN tetap menerima tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, hanya regulasinya bukan di Permendikbud ini, tapi biasanya di Peraturan Sekretaris Jenderal ya. Ada tersendiri regulasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Ini perlu teman-teman yang baru lulus PPG kemarin, pastikan Bapak Ibu tetap tercatat di Dapodik. Kalau tidak, tunjangan profesinya tidak akan bisa diterima karena otomatis tidak valid info GTK-nya. Yang bagian keempat adalah harus ada energinya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Apakah teman-teman yang lulus tahun 2023 kemarin sudah menerima TPG di 2024 ini? Sudah menerima kalau kode energinya adalah 23 Bapak Ibu. Artinya 23 kode energinya maka 24 2024 sudah bisa menerima TPG. Begitu tahun-tahun sebelumnya, kalau lulusan 2021 kode energinya 21, maka 2022 itu sudah bisa menerima. Tapi kalau yang sementara PPG saat ini, ya itu otomatis energinya 24 seperti itu. Kemudian yang kelima adalah harus melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan tertentu. Ya, otomatis di sini harus Bapak Ibu memenuhi syarat-syarat ketentuan beban mengajar. Ya, nanti lebih spesifik dilihat di info GTK. Yang keenam adalah memenuhi beban kerja. Nah, ini tadi beban kerja 24 jam ya, itu harus terpenuhi baik dari tugas mengajar maupun dengan tambahan tugas tambahan itu. Kemudian ada yang ketujuh ya, memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, ini jangan dipandang enteng kinerjanya yang saat ini kerja, karena kalau penilaiannya ternyata cukup atau kurang atau sangat kurang, maka ini berpotensi Bapak Ibu tidak bisa menerima TPG karena harus minimal baik. Kemudian yang ke-8, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel rasionya, kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Jadi ini 9 syarat sesuai Permendikbud tadi, Permendikbud nomor Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang 9 syarat menerima tunjangan profesi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk naungan Kemenak itu syarat atau regulasi terbaru itu memang mewajibkan untuk melampirkan sertifikat, tapi berlaku untuk pencairan di 2025. Sertifikatnya tahun ini berlaku untuk pencairan tahun depan. Untuk Kemdikbud, Bapak Ibu, sejauh ini berdasarkan juknis yang sudah kita buka tadi, syarat-syarat itu tidak ada disebutkan terkait harus melampirkan sertifikat. Ya, jadi tidak secara gamblang disebutkan tidak ada Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada disebutkan secara gamblang guru harus melampirkan sertifikat Bapak Ibu. Ya, ada 9 syarat tadi yang sudah kita baca sama-sama Bapak Ibu. Demikian informasi hari ini, video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Kita diskusi seperti biasa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.